Hari ini bareng sama gue Reza di podcast Ngopi nih. Jadi Bang Ade ini sama Bang Anam ini dua-duanya kalibernya wah udah ekspor banget. Buzzer proxy Israel. Apakah ada di Indonesia? Karena saya lihat nih di media nih, Bang. Ada yang namanya Proyek Esther. Kita lahir dan melawan penjajahan. Israel lahir melanggengkan penjajahan. Ngopi mana ngopi? Ngopi nih. Kopi bareng. Mau ngapain kita nih? Semua hari ini bareng sama gue Reza di podcast Ngopi nih. Kopi nih. Kita akan membahas hal yang seru soal opini dari para pakar dan tokoh. Hari ini kita kedatangan salah satu pakar dari Universitas Pramadina, yaitu pengamat hubungan internasional Bang Ade Nuansa Wibowo. Ngeri. Kita juga hari ini ditemenin sama Bang Gilang sebagai komentator yang unyu-unyu. Nah, kemudian ada juga Bang Anama sebagai pemimpin redaksi dari media yang sudah cukup terkenal dari radar aktual. Hari ini kita akan membahas soal yang lagi happening banget, soal perang antara Iran dan Israel. Tapi di balik perang itu ada sesuatu hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja, yaitu soal peran dari badan intelijen. Sebagaimana kita tahu, badan intelijen Israel itu sangat amat luar biasa perannya, baik propaganda maupun melakukan infiltrasi ke negara-negara tertentu. Oke, kita mulai saja dari pembahasan dari Bang Ade Nuansa. Bang, Ya Bang. gimana tuh Bang soal banyak negara-negara yang hari ini tuh kelihatan takut sama Israel dalam posisi perang antara Iran dan Israel dibantu dengan Amerika Serikat. Sejauh apa sih Bang peran dari Mossad ini Bang? Oke. Jadi Tunggu sebentar Bang Ade. belum. Tunggu sebentar Bang Reza. Ini kalau saya lihat ini kita harus mengintroduce dulu nih narsum kita nih. Oh, iya. Tadi saya coba baca-baca saya coba googling juga. Bang Ade ini sadis, sarang disco. Tebel. Saya lihat ada pernah di Turki ya Bang Ade ya? Iya Bang. Di Turki ketemu Erdogan nggak tuh? Sempat berapa kali ada forum, ada 2-3 kali ya. Cuman ya itu forum mahasiswa diaspora waktu itu. Di UI juga, di UGM juga. Waduh. Itu kuliah? Kuliah. Ijazah asli, Bang. Asli ijazah asli ya. Itu yang penting, Bang. Ngeri. Jadi Bang Ade ini sama Bang Anam ini dua-duanya kalibernya Expert. wah udah ekspor banget. Kalau kata anak sekarang bilang Mythic Glory ya, Mythic Glory udah mentok nih, Mythic Glory nih ya kan. Levelnya tuh udah jauh. Gokil, gondrong dekil. Ya. Oke, Bang Ade. Ampun. Lanjut Bang Ade, silakan ditanggapi omongan dari Bang Reja tadi. Ya, makasih Bang Gilang, Bang Reja, Bang Anam. Jadi kalau Mossad ini kan memang dia adalah badan intelijen Israel yang dia itu fokusnya untuk mengurusi operasi di luar negeri. Jadi itu ada dua yang setahu saya itu. Pertama adalah operasi intelijen di luar negeri, itu menggunakan Mossad. Lalu untuk di dalam negeri namanya Shin Bet. Shin Bet itu seperti semacam ya polisi keamanan untuk wilayah-wilayah di domestik. Berarti kalau kayak di Amerika tuh Shin Bet FBI gitu ya. FBI Kalau Mossad CIA. Jadi memang ya dua-duanya tetap badan intelijen, hanya ada perbedaan dalam ruang teritori, yaitu luar negeri dan dalam negeri. Dalam konteks perang antara Iran dan Israel, jadi memang kalau kita tarik sebelumnya, ini ada beberapa insiden Bang, ya abang-abang sekalian, itu yang memang tidak hanya sejak kematian dari Supreme Leader Ayatullah Imam Khamenei ketika dalam agresi kemarin di akhir Februari, tapi kita bisa menariknya sampai ke, kalau saya mungkin mencoba membatasinya sampai di pertama itu Panglima Militer Garda Revolusi yang sebelumnya itu Jenderal Soleimani. Qasem Soleimani. Itu memang walaupun tidak menggunakan tangan Mossad secara langsung, tapi dia dirudal oleh Amerika Serikat melalui ketika ada konvoi dari jeep militer dia gitu. Jadi ada videonya saya melihat. Tapi memang bagaimana kita mengetahui ada kerjasama intelijen antara US dan Israel. Jadi Iran itu sudah istilahnya kehilangan banyak tokoh penting ya akibat ulah tangan dari Mossad ini, dari intelijen ini. Setelah Qasem Soleimani, lalu juga ada Presiden Ibrahim Raisi. Tapi emang Mossad nganggap tokoh-tokoh penting Iran ini kan, IRGC ini kan teroris kan ya, karena IRGC kan dikategorikan sebagai teroris kan ya. Oke.
Jadi kalaupun saya menganggap begini Bang, ini kan udah wilayah independensi dari sebuah negara. Jadi tindakan intervensi dari suatu badan intelijen atau militer terhadap negara lain itu adalah sebuah pelanggaran kedaulatan sebenarnya. Jadi ketika kita melihat Iran, ada sebagian menyebutnya kata tadi teroris, tapi Iran adalah sebuah entitas yang berdaulat. Dia diakui oleh PBB, memiliki struktur pemerintahan, dia mengirimkan kedutaan besar. Jadi kita tidak bisa serta-merta mengklaim dia itu sebagai teroris karena setiap negara punya sistem politik dan pemerintahan sendiri. Nah, jadi kembali ke Mossad tadi memang panjang sekali sampai juga kita melihat ketika Ibrahim Raisi meninggal dalam kecelakaan helikopter di wilayah perbatasan Iran dengan Azerbaijan, dan itu diindikasikan bahwa memang ada ulah tangan dari dinas intelijen Israel. Anda bayangkan ketika sedang perjalanan dinas kenegaraan itu helikopter dari Iran itu bisa terjadi kerusakan teknis dan menyebabkan meledak di udara. Jadi kemungkinan sabotase sangat tinggi. Ada londo irengnya itu di Iran berarti. Iya, Jadi kalau secara tarik teori dikit nggak apa-apa ya, karena saya dari pengajar. Nah, disebutnya adalah intelligence failure atau teori kegagalan intelijen. Bagaimana ada indikasi bahwa badan intelijen Iran itu sudah disusupi atau memang mereka sudah menjadi kolaborator dengan Israel, entah motivasinya apakah ekonomi atau kekuasaan politik atau seperti apa, tapi banyak sekali Iran mengalami kebobolan dalam peristiwa pembunuhan politik. Jadi presidennya, panglima militernya, lalu juga para petinggi-petingginya. Terakhir bagaimana Supreme Leader Ayatollah Khamenei lokasinya itu diketahui oleh lawan ya secara strategis bagi Iran dan Israel, sehingga bagaimana akhirnya ketika itu Khamenei ikut menjadi korban dalam serangan dalam rudal yang dikirimkan oleh Amerika dan Israel. Ini membuktikan bahwa dalam kacamata pertahanan intelijen Iran tuh memang memiliki ada intelligence failure, ada upaya penyusupan yang sistematis di sana. Kegagalan intelijen ini gara-gara masih banyaknya loyalis Pahlavi gitu. Kalau saya melihat ini mungkin terjadi karena ada konflik internal, Bang. Jadi kita mengetahui bahwa bagaimana rezim Iran itu kan lahir dari revolusi Islam 79. Ya memang sistemnya itu agak tertutup. Sistemnya tertutup, bagaimana eksklusif, demokrasi terbatas, walaupun ada pemilihan, sehingga dalam situasi yang dia sangat tertutup, konflik itu adalah konflik internal terjadinya, ada friksi, seperti yang terjadi di Cina gitu kan. Persaingan itu bukan untuk menjadi siapa yang menjadi pemimpin paling tinggi, tapi the second runner up. Orang berebut untuk menjadi dalam posisi tertinggi kedua, karena posisi pertama sudah hampir mustahil. Udah pasti Ayatullah itu. Ayatullah itu wilayahnya. Ya, jadi itulah menimbulkan faksi-faksi dalam tubuh kepemimpinan di Iran. Tapi kalau misalkan memang ada konflik internal, kenapa sekarang itu susah banget untuk menggulingkan rezim yang berkuasa sekarang? Hanya Ali Khamenei yang otomatis berganti tuh. Oke. Ini ada bacaan lain yang menarik nggak? Jadi agak serius deh Bang. Nggak apa-apa ya, lagi seru ya. Oke. Jadi ini yang saya perhatikan bahwa Iran ini mereka memiliki mentality yang resisten. Jadi society-nya, masyarakatnya itulah masyarakat yang sangat resisten secara ideologis. Jadi kalau kita melihat ada beberapa hal kemarin. Yang pertama adalah bagaimana Iran itu menjaga namanya meritokrasi dalam kepemimpinan politiknya. Bagaimana kita melihat para pemimpin Iran, baik dari Kementerian Luar Negeri, Menlunya, Abbas Araghchi, lalu bagaimana dari para panglima militernya, itu memiliki kualifikasi intelektual. Itu rata-rata master dan PhD di luar negeri, Bang. Tapi emang kan rata-rata IQ orang Iran 5 besar ya di dunia ya. Nah, bahkan IQ-nya orang Israel, orang Amerika, bahkan kita lah ya. Jauh kita banget jangan gitu dibawa-bawa. 78 kita. Jauh banget kan. Nanti saya udah ngomong gini jadi turun tuh ya. Aduh. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa ternyata Iran menjadikan pendidikan itu sebagai kunci untuk melampaui sanksi ekonomi. Dia bertahan dengan blokade Amerika, sanksi ekonomi Amerika, dengan fokus pada menjaga nalar intelektualitas dari masyarakat. Jadi pendidikan itu disupport, Bang. Orang ketika dia ingin kuliah ke luar negeri, scholarship, bahkan untuk isu-isu yang sangat sensitif dan eksisten bagi keberadaan Iran, yaitu teknologi nuklir. Jadi mereka sangat fokus pada pencapaian untuk memenuhi ilmuwan-ilmuwan nuklir. Dan itu juga yang menjadi sasaran pembunuhan dari intelijen asing. Jadi kalau kita membaca dari sejarah politik Iran, itu berapa puluh ilmuwan-ilmuwan nuklir Iran yang itu memang menjadi sasaran pembunuhan dari agensi intelijen. Itu poinnya.
Tapi di luar Iran bang, itu kan banyak juga negara-negara yang kira-kira takut bener sama Israel. Amerika sendiri kan akhirnya menuruti kemauan Israel dalam berperang kan. Kemudian Somaliland juga kita tahu bagaimana infiltrasi Mossad di sana, masyarakatnya dan militernya sangat mendukung kerjasama dengan Israel. Gitu. Indonesia juga termasuk loh bang. Oke. Wah, ini saya nggak masuk ke situ ya. Nanti kalau pulang tiba-tiba Jadi ada Mossad di Indonesia. Ya kemungkinan menurut abang gimana? ini saya fokus Kalau- pada Atau ada antek-antek Mossad. ya, ini. Maksudnya korelasinya tuh Somaliland, Indonesia, Sundaland maksudnya. Ya bisa. Oke. Silakan Gimana, Bang Bang? Ade. Yang Indonesia tadi. Oke. Jadi saya tidak memiliki klaim data yang faktual, tapi saya meyakini bahwa ada kepentingan lobby-lobby Yahudi yang bermain. Jadi kita lihat saja bagaimana paling mudah adalah adanya influencer tertentu yang tidak perlu kita sebut namanya. Memang dia dengan serta-merta di berbagai kesempatan di TV nasional, podcast, sosial media itu membela kepentingan Israel dan Pro-Israel. Yahudi pro-Zionis itu. I Buzzer see. berarti ya. Israel punya buzzer di Bagi Indonesia. saya itu bisa I jadi itu see. perpanjangan tangan yang sangat real. I see. Buzzer proxy. Buzzer Dan proxy bebas sekali mereka berkeliaran. dan pertanyaan saya ini mengapa tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah? Karena kalau saya berbasiskan bukan pada narasi kebencian, bukan, saya berbasiskan pada konstitusi, pada undang-undang bahwa Indonesia sesuai dengan pembukaan di Undang-Undang Dasar bahwa kita itu menentang segala bentuk penjajahan atas muka bumi. Sehingga akhirnya Founding Fathers Bung Karno mengatakan selama Israel itu Palestina tidak menemukan kemerdekaan, tidak mencapai derajat kemerdekaan, maka selama itu pula kita akan menentang eksistensi dari keberadaan Zionis Israel. Karena kelahiran Israel sendiri itu adalah dari bentuk aneksasi. Jadi kalau kita melihat di 1948 yang terjadi itu adalah invasi, aneksasi, bagaimana sebuah wilayah yang damai dan berdaulat. Jadi Palestina adalah sebuah wilayah kekuasaan pasca kejatuhan dari Turki Utsmani. Setelah itu dia mendapatkan bukan kedaulatan. Jadi ada konflik politik karena kolonialisme Inggris dan Perancis. Ada perjanjian-perjanjian tertentu seperti Sykes-Picot, Deklarasi Balfour dan lain-lain yang akhirnya menjadikan Palestina itu di bawah kekuasaan Inggris. Nah, itulah Inggris lah yang mentransmisi bahwa wilayah kekuasaan Palestina itu diserahkan kepada imigran Yahudi. Dan disitulah deklarasi lahirnya Zionisme Israel tahun 1948. Jadi sebenarnya adalah sebuah upaya penganeksasian dari sebuah wilayah yang berdaulat awalnya. Nah, jadi sejak lahirnya sudah bermasalah. Indonesia lahir, kita menentang kolonialisme. Betul. Kita lahir dan melawan penjajahan. Israel lahir melanggengkan penjajahan. Nah, itu statement saya. Oke. Nah ini tadi terkait dengan ini Bang, terkait buzzer proxy Israel. Apakah ada di Indonesia? Karena saya lihat nih di media nih Bang, ada yang namanya Proyek Esther. Disebutkan bahwa kampanye media sosial Israel yang baru-baru ini, baru setahun berjalan, yang bayarannya gede banget, $7.000 untuk satu unggahan di TikTok atau di YouTube. Perunggahan. Dilihat dulu nanti nih. Jangan ininya. tergerak ya Bang, jadi buzzer Israel ya. Jadi buzzer Israel lebih mahal daripada buzzer cebong kampret kan gitu kira-kira ya. 112 sampai 116 juta per unggahan per konten kalau kontennya rame gitu ya. Gimana caranya meningkatkan citra Israel? Berarti kan itu digital branding larinya kan. Nah, itu menarik karena tidak hanya di Indonesia katanya. Ini di seluruh dunia terjadi seperti itu. Bahkan di medsos udah ada yang ngebongkar bahwa sumber-sumber dananya ini dari mana aja dan siapa aja yang dapat dan adalah nama-nama gitu. Bahkan mayoritas penerimanya adalah muslim, bahkan ada yang menggunakan jilbab akhwat lah gitu ya. Sebesar itu ya maksudnya orang Indonesia berniat menjadi buzzer proxy-nya Israel ya. Kalau Kembali lagi ke omongan komentar saya gini. Bung Karno tadi. Gimana, Kita kan Bang? anti kolonialisme gitu. Kok generasi penerusnya seperti itu? Jadi kalau komentar saya Bang, ini sebenarnya saya prihatin ya. Menyatakan keprihatinan saya dalam artian gini, ketika Bang Anam aja searching sedikit aja data sudah keluar, artinya kan pemerintah sudah tahu nih. Ya dong. Tadi aja kan kita baru cari-cari informasi aja, kita udah mengetahui tadi sampai angkanya 100 juta per juta untuk satu kali unggahan. Betul. Pertanyaan saya adalah bagaimana sikap pemerintah? Jadi sebenarnya ini sudah menjadi istilahnya kegelisahan lah, bahwa sudah banyak ormas Islam, katakanlah organisasi sipil Muslim yang itu sudah melayangkan kritik ya terhadap keberadaan Oh, udah ada ya. buzzer. Ormas Islam udah ada ya. Oh, ini kan udah menjadi ini Bang, isu-isu yang NU ramai. Muhammadiyah.
Iya dong, dalam artian kan mereka sudah tahu tokoh-tokohnya. Bahkan kan sudah sempat ramai juga di berita-berita terkait dengan ada beberapa organisasi yang juga sempat sedikit banyak dia ya walaupun tidak menyatakan dukungan langsung tapi berinteraksi dengan Israel, bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu. Siapa bang? Nah, itu dia. Nanti bisa dicek aja Mas di Google. Cuman Nggak pakai perantara, ketemu langsung. ketemu lah Face to face. Salaman. Luar biasa. Ya, Salaman. Aduh. Ini kan artinya bahwa pemerintah sudah tahu ada pihak-pihak tertentu memang memiliki kontak atau interaksi. Nah, bagi saya seharusnya kita dalam kacamata idealisme pertahanan keamanan kita harus kembalilah menegakkan marwah nilai kebangsaan kita gitu sesuai dengan amanat dari undang-undang. Jadi bagi saya undang-undang dasar itu menjadi satu acuan bahwa itu menjadi satu nilai yang istilahnya kalau dalam kata fatsun tuh nggak boleh kita langgar tuh bang. Betul. Kalau selama itu sudah terlampaui berarti kita sudah mengkhianati dalam artian amanah kepercayaan dari para founding fathers. Nah, jadi terkait ini mungkin harapan saya pemerintah bisa kembali lagi untuk minimal dia melakukan approaching lah dan menertibkan karena narasinya sudah kontraproduktif. Apa produktifnya, apa manfaatnya bagi masyarakat Indonesia membiarkan orang-orang yang dia memiliki narasi pro-Zionis untuk tampil di media. Ya saya bertanya aja, publik kita mungkin hampir 90-80% pasti sangat anti-Israel. Narasi dalam perang Iran-Israel ini menunjukkan bagaimana simpati dari publik itu begitu sangat kuat. Bahkan kita lihat bagaimana pertemuan dubes Iran dengan tokoh-tokoh di luar pemerintahan dan dukungan dari ormas-ormas, baik ormas keagamaan maupun ormas kebangsaan yang datang memberikan bela sungkawa di kedutaan besar Iran ketika kematian dari Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Kalau menurut abang negara kita gimana kemarin? Cepat, lambat untuk mengucapkan duka cita atau gimana ya? Kalau saya secara objektif mengatakan pemerintah harus lebih tegas lagi memberikan warna dukungan yang kuat. Jadi gini, ini ada satu polemik bang di hubungan internasional sekarang terkait positioning kita. Salah satunya adalah positioning kita di Board of Peace. Ini kan memang sudah banyak sekali ya perdebatan, diskusi ormas-ormas Islam seperti MUI, Majelis Ulama berulang kali itu para senior ya, para cendekiawan, para ulama kita itu sudah memberikan masukan pada presiden. Berapa kali juga presiden menggelar pertemuan dengan ormas-ormas Islam dan MUI itu hampir 2-3 kali seingat saya itu di istana diundang. Salah satunya itu untuk mengkonsolidasi isu Board of Peace. Sebenarnya kalau pertama kita lihat Board of Peace itu secara keuntungan bagi kita tidak ada keuntungan yang strategis bagi pemerintah Indonesia. Sama sekali. Menurut saya, pertama Termasuk yang diplomasi seperti diomongin Menlu Sugiono itu kan. Pertama karena apa? Karena akhirnya kehadiran kita di Board of Peace saja tidak mampu untuk mencegah tindakan Amerika dan Israel untuk melakukan agresi terhadap Iran. Itu pertama. Yang kedua yang berkaitan langsung dengan kita dengan tewasnya 6 anggota TNI di Unifil. Oh 6 ya? Iya. Dari 3 setelah itu ada ini terus 3 lagi bang. Nambah lagi ya? Nambah lagi bang. Waduh. Dan itu kalau menurut saya itu sudah bagian yang mencederai ya istilahnya marwah, kehormatan Dan kita nggak marah ya bang ya? Kalau masyarakatnya marah bang. Oh iya. Kita kan dalam artian on behalf negara. Kalau kita perhatikan di sosial media memang perlu mungkin ada satu analisis tren di sosial media bagaimana publik sangat simpati dan sangat kesal dan itu menjadi momentum tekanan publik agar pemerintah itu memikirkan ulang, mengkaji ulang positioningnya di BOP. Nah, walaupun memang pernyataan dari Pak Menlu terakhir itu ada on hold, positioningnya itu di freeze. Tapi kan itu tidak memberikan kepastian ini sebenarnya mau mundur apa enggak atau mau seperti apa. Padahal desakan dari para akademisi HI termasuk juga dari para mantan-mantan praktisi, mantan-mantan Menlu. Betul. Ya, termasuk juga situ ada Pak Dino Patijal seringkali mengungkapkan kritik dan narasinya logiknya sudah dijelaskan secara keberpihakan, secara keuntungan strategis kita di sana. Ada isu terkait dengan biaya pembayaran 17 triliun. Itu berarti 1 juta US dollar untuk operasional. Belum lagi nanti ketika itu dibahas juga oleh beberapa mantan dubes kita. Kalau misalkan nanti terjadi pengiriman operasional tentara ke Gaza, itu artinya ada potensi konflik antara tentara kita dengan milisi Hamas atau milisi Palestina. Itu sangat
sensitif. Iya. Di mana akhirnya terjadi yang harapan kita memproteksi malah terjadi baku tembak karena situasi lapangan. Yang resiko kedua adalah bagaimana potensi terbunuhnya personil kita, dan itu sudah terjadi kan di Lebanon Iya. Selatan. Soalnya seperti di Unifil itu aja kan pastinya nih tentara-tentara kita, TNI kita ketika pergi ke Lebanon, izinnya kan pasukan perdamaian ke keluarganya. Tapi ketika tiba-tiba pulang dengan tanpa nyawa seperti itu kan gimana ya perasaan keluarganya gitu. Tuh. Meskipun dari Panglima TNI bilang akan memberikan ya apalah semacam uang santunan atau apa, tapi kan tidak bisa mengembalikan nyawa ya, karena kan mereka perginya pasukan perdamaian kan tidak ada Peacekeeping, peperangan tidak lah, ada iya tidak mungkin kontak meninggal, fisik secara tidak ada langsung. kontak fisik. Tapi lagi-lagi kenapa kok kita diperlakukan sebegitunya, ditekan di BOP? Kenapa kita harus, posisi kita sangat takut gitu Bang sama Israel? Kalau saya melihat sepertinya ada situasi di mana pemerintah kita itu mengalami tekanan di sisi yang lain. Salah satunya adalah terkait dengan isu tarif ya, perang tarif. Jadi sepertinya mungkin di belakang layar terjadi satu konsesi lah bahwa oke, saya akan memudahkan Anda dalam isu ini. Katakanlah tarif kita sudah mendapatkan ini persetujuan Bang ya. Berapa persen dan lain-lain itu di bawah Kementerian Kemenko itu Pak Erlangga dan delegasi. Tapi di sisi lain secara pertahanan, isu-isu keamanan Indonesia juga ditekan, itu menjadi bagian dari konsesi. Nah, khawatirnya itu yang terjadi. Nah, mungkin kita juga sebagai masyarakat sipil, tentunya juga mungkin entitas akademisi, LSM dan lain-lain perlu terus memberikan dukungan moral terhadap pemerintah bahwa masyarakat bersama pemerintah. Jadi setiap kebijakan memang di situ akan menimbulkan risiko berhadapan dengan great power seperti Amerika. Kita buktikan bahwa Indonesia sudah berkali-kali menghadapi situasi demikian. Dulu aja bambu runcing aja kita bisa tembus Bang, menang. Artinya mentalitas kita, bagi saya lihat masyarakat kita dengan masyarakat Iran tuh nggak kalah. Mungkin kita Kalau IQ kalah, udah pasti kalah. Karena Iran rata-rata di atas 120. ini saya lagi naikin ya, itu turunin lagi makanya kacau. Kalau tadi bicara soal mental Bang, Iya. kita mentalnya masih mental apa Bang? Kalau kita gini Bang, jadi kalau ada konsep Bang dalam gagasannya Jenderal Abdul Haris Nasution kan, kalau saya pernah lihat konsep itu adalah pertahanan semesta itu Bang. Oh iya. Jadi kekuatan di Indonesia ini adalah selain diukur dari, kalau dilihat dari rank military global power Hankam Rata kalau masalah namanya. Hankam Rata, kita tuh posisi 14-15 terkuat di dunia. Militer. Dilihat dari jumlah personil ya kan, dilihat dari jumlah alutsista, baik darat, laut, udara, pertahanan lain-lain, kapal pesawat jet tempur dan lain-lain. Tapi keunggulan sesungguhnya bagi saya melihat Indonesia itu adalah mentality dari society-nya, masyarakatnya. Dan ini berakar dari tradisi masyarakat yang menurut saya itu memang kita tuh bukan harsh ya, memang tough society. Kesultanan kita itu mengajarkan terkait dengan keperwiraan. Ya mohon maaf, misalkan tradisi di Sulawesi Selatan, itu kan tradisi-tradisi di Sumatera. Jadi memang mentality kita tuh ya biasa aja. Hidup sulit itu bagian dari Masa hidup sulit nih Pak. Mossad, KGB ya kan, CIA, MI6. Itu kan kalau di film-film kayak agen kayak James Bond kayak segala macam gitu kan. Mereka kan all access, kadang-kadang pakai misalnya pakai canggih lah. kredit cardnya yang udah mau kemana aja, uang mah gampang sama dia. Nah, kita tahu tadi balik ke buzzer, Bang Anam, balik ke Bang Reza, masalah mentality. Kita tahu dari KTP masih aja kita banyak calonnya. Kan udah kelihatan dari situ kan. Jadi kan agen biasanya ngelihat apa yang bisa ketemu di sini ya, gitu kan. Tadi katanya buzzer, udah gitu buzzernya yang pro Israel. Tahu orang masyarakat Israelnya nggak suka sama Israel kan, kontra sama Israel. Malah karena banyak yang kontra, harganya jadi mahal. Buzzernya. Mungkin di sini agennya udah mengkotak-kotakan mana yang kalau dari buzzer segini, kalau dari aksi ini, kalau dari ini. Kita balik ke Mossad lagi nih. Mossad apa mungkin udah skemanya Mossad untuk kayak misalnya waktu Benyamin Netanyahu hilang. Di mana nih ya, mati kali apa segala macam. Ini kan harus bermain peran di media apa segala macam. Mossad apakah benar di Indonesia ini? Apa karena mau gimana pun traffic sosmed Indonesia lumayan juga nyentuh ke kedengeran ke sana juga nih. Pasti. Gitu. Jadi kalau saya melihat
perwakilan representasi langsung Israel yang paling dekat dengan Indonesia adalah satu negara. Negara itu kecil tapi sangat determinan. Abang-abang pasti tahu, namanya adalah Singapura. Singapura adalah tempat di mana adanya kedutaan besar Israel, dan saya sangat yakin ya, ini dugaan saya, bahwa tentu saja namanya embassy kedutaan besar Israel itu adalah tempat deployment, tempat beredarnya, beraktivitasnya ya agen intelijen. Sehingga akhirnya ketika kita melihat positioning Singapura dengan positioning yang sangat dekat dengan Indonesia, tidak menutup kemungkinan bahwa tombol kendali, pusat-pusat kendali terkait dengan operasionalisasi, baik itu melalui buzzer, melalui juga mungkin ada kelompok-kelompok organisasi tertentu, beasiswa-beasiswa itu dikendalikan melalui jalur Singapura. Jadi memang bagi saya ya kita tidak boleh lengah dalam konteks kita sudah punya badan regional seperti ASEAN. Kita memang menghargai semua neighborhood countries itu sebagai kawan, ya baik Singapura, Malaysia, dan lain-lain. Tapi tetap bahwa sebagai sebuah negara yang berdaulat, faktor security, eksistensi itu menjadi sebuah kewaspadaan itu adalah yang the first and priority. Jadi seorang agent intelijen atau seorang ahli pertahanan yang mengelola pemerintahan, mereka akan mengantisipasi semua potensi-potensi ancaman. Jadi bahkan dalam alam pikiran pun harus diantisipasi. Nah ini terakhir poin yang penting sebenarnya. Misalkan kita melihat bagaimana orang, dia misalkan ini, saya kan kuliah ke luar negeri. Di luar negeri saya menemukan banyak realitas mahasiswa S2, S3 Di itu Turki nih. di Turki katakanlah. Bayangkan sedikit banyak saya ketika di Turki ada istilahnya itu kedekatan lah secara kultur dengan Turki. Untungnya Turki negara bersahabat dan satu paham lah dengan Indonesia, Islam Sunni, kita negara berhadapan, ada faktor Kesultanan Nusantara dan otonomi masa lalu. Coba Anda bayangkan para mahasiswa itu yang dia kuliah di negara-negara barat, di negara-negara asing, itu tentunya bagi saya itu juga perlu adanya istilahnya ya bukan pengecekan ya, tapi bagaimana pemerintah itu mungkin melakukan semacam ya reideologisasi lah, dikumpulkan lah, screening lah terhadap para mahasiswa, dan kita kembali menguatkan komitmen kita kepada kebangsaan kita. Jadi istilahnya seperti mungkin bela negara lah, ada pelatihan untuk para alumni luar negeri. Karena apa? Saya menduga ini salah satunya adalah potensi penyusupan yang cukup infiltrasi yang kuat. Karena kita juga nggak menutup lupa bahwa ada salah satu alumni kita yang dikuliahkan oleh skema beasiswa, mohon maaf, katakan LPDP, akhirnya malah membela kepentingan terkait dengan Papua. Jadi dia malah mendukung narasi di luar negeri itu, bukan menyatakan narasi dukungan terhadap pemerintah, tapi Free West Papua gitu. Tapi malah mendukung terkait dengan separatisme. Ini kan menjadi blunder. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah intelijen dan penetrasinya, itu bahkan masuk dalam ruang-ruang yang sangat halus, yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi kalau misalnya menurut Bang Ade, kalau boleh saya simpulkan, Mossad ini memang tidak ikut mendirikan negara, tidak intervensi secara langsung, tapi punya proksi-proksinya. Termasuk yang sering saya dengar Bang Ade, bahwa memang banyak orang Indonesia yang sering ke Singapura, dan tadi itu karena Singapura merupakan titik pusat Israel beraktivitas di Asia Pasifik, ya khususnya Asia Tenggara, maka banyak yang ibaratnya lapor lah ke sana ya. Kalau misalnya orang Indonesia ke Singapura kan tidak dicurigai karena dianggapnya jalan-jalan, dia paling banter main judi gitu kan ke Singapura. Nggak curiga bahwa ke sana itu ada kepentingan. Ya kita nggak tahu, misalnya menjual rahasia negara atau menggadaikan kemerdekaan Indonesia. Seperti yang Abang bilang, karakternya itu mungkin karena dia disekolahkan di luar negeri, which is negara-negara itu punya kaitan dengan Israel, dan mungkin juga di negara-negara itu udah banyak agen Mossadnya, bisa berhubungan tanpa diketahui, bisa kontak langsung, face to face, dan berlangsung sampai sekarang. Terlepas dari tadi ada yang proyek buzzernya tadi yang rate-nya cukup mahal ya, yang sekali posting kalau misalnya viral, wah itu luar biasa gitu kan. Dia udah belajar Bang, dia udah tahu UMR Indonesia berapa, kalau gua kasih segini gimana. Mungkin kalau di negara lain lebih mahal lagi kan gitu. Jadinya ya seperti itu. Mossad nggak perlu menurunkan intelijennya, IDF nggak perlu menurunkan tentaranya untuk menaklukkan sebuah negara. Cukup dengan tadi itu mencuci otaknya, merubah karakternya. Ya udah gampang. Kalau kita zaman dulu ibaratnya kayak Londo Ireng lah kan, Belanda datang ke sini nggak bawa pasukan Bang.
ya kan? Cuma bawa kapten-kaptennya aja. Yang direkrut ya itu orang lokal. Ya seperti sekarang kejadiannya. Jadi ini sebenarnya yang saya ingin sampaikan di podcast ini sebenarnya sangat penting ya. Jadi terkait dengan penyadaran kembali Bang generasi muda terkait ancaman penetrasi intelijen ini kan orang anggap wah ngomong lu ketinggian nih kejauhan. Padahal sebenarnya itu sebuah ancaman yang cukup real. Nah kalau saya melihat itu realita itu. realita, saya melihat bagaimana Cina itu bisa menanamkan satu ideologi terhadap warga negaranya. Saya kan beberapa kali ke Cina tuh Bang ada istilahnya program youth program yang difasilitasi pemerintah Cina dan lain-lain. Saya berdiskusi lah dengan teman-teman dari Komunis Youth Party itu. Di situ saya melihat ya anak-anak muda di sana tuh karena memang mereka sistemnya partai yang tunggal, jadi pembelaan terhadap negara itu sangat kuat. Jadi kebanggaannya itu. Saya ingin mengambil positifnya, nasionalismenya itu. Jadi mereka menyadari bahwa doktrin ini cukup kuat berarti mereka ya. Doktrin cukup kuat tapi didukung oleh pembangunan welfare yang baik. Jadi rata-rata tingkat kehidupan masyarakat kelas menengahnya saya rasa mungkin jauh lebih di atas kita, 2-3 kalinya lah. Itu membuat orang didoktrin secara ideologi tapi secara welfare kehidupan makmur Bang. Di kita ini Kalau kita kan sengaja dipelihara Bang supaya gampang di ini Bang. Iya, itu dia. jadi selain masalah kesejahteraan, kalau saya juga menganggap bahwa salah satunya kita harus diajarkan terkait dengan sejarah. Betul. Jadi saya melihat ya anak-anak sekarang mungkin ya Bang Anam tadi sharing tentang Gen Z, tentang bagaimana putra-putri ini kesadaran kita dengan adanya sosial media, TikTok dan lain-lain ya itu memang membuat kemampuan dari anak-anak itu untuk dia membaca sesuatu yang lebih serius dan itu agak berkurang sehingga akhirnya sekarang menjadi istilahnya short time generation tuh Bang. Orang generasi yang nggak mampu berkonsentrasi lebih dari 10 detik habis itu udah buyar tuh. Apalagi literasi baca buku setebal ini misalnya wah mungkin banget ya. Jadi sosial media bikin brain rot ya Bang ya. Namanya kerusakan otak gitu. Kembalikan Mozart J.K. Rowling cukup lah ya. Mozart cukup kita Kayaknya bahas Mozart. kita cukupkan. Sampai di sini terima kasih Bang Ade Nuansa. Semoga teman-teman dapat mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Bang Ade Nuansa dan juga Bang Anama. Dan jangan jadi anak buahnya Mozart tentunya. Oke, kita akan selalu menemani opinimu lewat secangkir kopi. Ngopi nih. Ngopi nih.